Balik lagi di channel Jakarta Keras bareng gua Opal Cobor, di mana dilakukan di interview nekat bareng Dekjau and Jebraks. Woi. Gimana bang kabar Situ ya? Harus. Woi. Jadi kaget. Dia gitu bocahnya. Yang penting rame deh masuk. Pakai lu. Masih ada cewek nih bisa dipakai. Tinggal kontak gua aja. Iya. Yoi. Jadi mucikari lo ya. Nah lu Sabi perkenalin dulu kali nggak ke orang-orang gitu. Halo, gue Jebraks, skater kurang terkenal. Saya. Nyaru banget bangsat. Gitu ya. Saya. Halo semua, saya Dekjau. Dekjau. Dari jauh. Jauh lah. Sebenarnya tau gak sih Dekjau tuh siapa para yang nonton nih? Kalau bisa tahu jelasin. Saya skuteris. Jatuhnya ke skuteris. Masuk di skuteris. Jadi Dekjau ini dulu sempat keliling Indonesia pakai Vespa-nya, betul ya? Betul bang. Yoi. Padahal Vespa di mobil bak tuh. Iya. Nyaru Cek banget. Cek terus. Ngambil footage doang deh. Baca. Vespa klasik kan capek juga lo keliling Indonesia lo. Pos. Iya, Bray. Jatuhnya lebih ke situ ya. Iya. Apa iya benar? Enggak. Malah saya mau nyari tumpangan mobil itu nggak dikasih. Oh. Nggak dikasih. Kenapa emang? Ya mungkin dari mereka lebih. Kalau ada uang boleh nih naik mobil nih. Oh, biasa. Nggak bayar sih. Nggak bayar ke situ. Nyari Gratisan, nyari gratisan. Gak usah di Jakarta, di seluruh Indonesia tuh money bisa Iya, beruang. Kalau gondrong Cuan. Ngikut aja nih lo. Belum gondrong. Oh mungkin lu dikira begal kan takutnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, Braks, kalau- kenapa lu mengaku diri lu skater kurang terkenal? Padahal terkenal. Padahal terkenal. Terkenal. Iya, saya di Aceh tuh terkenal bang. Oh iya. Di Aceh. Di Aceh terkenal. Matur suwun nih. Suka Di mesen. Aceh juga terkenal. Iya, Bang. terkenal. Di Aceh juga dari Aceh terkenal juga di Jakarta. Terkenal apa di Aceh? Terkenal kota Islami ya. Oh, iya. Benar ya. Serambi Mekah. Serambi Mekah. Lebih ke Serambi Mekah. Ketahuan mungkin Jebraks suka mesen. Kenapa tuh lu bisa naruh tagline skater kurang terkenal tuh? Itu gue dari dulu sih. Dari Dari dulu. gue main skate, pertengahan gue main skate, emang sebelum gue jadi kayak gini itu udah ada gitu. Kenapa gue bilang skater kurang terkenal? Karena emang gue nggak terkenal dibanding teman-teman gue yang gue pernah lihat. Wah, udah punya sponsor ini, sponsor itu, gitu. Oh, gue siapa sih gitu ya? Udah gue buat itu skater kurang terkenal. Gitu. Nah sekarang lu udah punya sponsor ya? Yes. Udah termasuk terkenal apa enggak? Tetap enggak? Tetap enggak sih? Iya emang ketahuan. Kan manusia nggak ada puas. Bener. Apalagi orang-orang kayak lu kan. Ketahuan. Nggak jauh. Dari skater nyasar ke skuter sekarang kan. Emang begitu. Pasarnya nyari lagi yang lebih. Kali aja kan disponsorin DBS. Nah, buat Kebetulan banget sih gue dapat barengannya sama skuter banget nih iya. anaknya. Biar pas kali aja bisa brainstorming bareng. Yoi, Puasa. tapi enggak sih gue enggak kayak gitu. Teman gue sih kalau gue biasa aja. Oh, lu Gue otodidak. lebih ke terjun dulu baru. Oh berarti lu nyobain dulu ya? Yoi, gue lebih ke jadi pelaku. Pelaku. Vespa apaan Braks sekarang, Bro? Vespa mini yang segini. Iya. Ya, gue lagi ke Vespa Matic. Vespa Matic. Waktu itu gue mau beli klasik kan. Cuman gue karena gue buta juga kan, Iya. buta banget tuh kalau klasik. Cuman emang sebenarnya kata teman gue, ya udahlah lu beli aja, aman mau apa lu banyak yang bantu gitu. Harus coba sih abang Vespa klasik. Pasti sih gue bakal beli itu. Pasti. Vespa klasik. Kalau enggak ada juga sih Apa itu? itu bokapnya cewek gue punya Vespa klasik banyak. Oh. Bisa minjem ya? Manfaatin. Iya. Jam satu Iya. kan nggak tahu lah ya. HM dari minjem dulu ya, balikin nggak tahu kapan. Putusin aja lah. Udah dapat Vespa klasik kan? Iya. Karena gue kalau lu disebutin tuh pas awal-awal motor Vespa lu di pilok-pilok tuh coret-coret. Iya. Itu tuh apa yang poinnya tuh apa? Kenapa Nazar, lu pengen nazar apa gimana? Vespa Satu lu gue coret-coret? nazar juga, satu lagi lu itu cara menikmati gua dengan cara gue sendiri. Misalnya kayak lu beli barang, gimana cara menikmatinya? Lu simpen dengan baik, lu rawat dengan baik. Kalau gue enggak, Lu hancur-hancurin. gue hancur-hancurin karena itu milik gua gitu.
gue yang beli gitu. Jadi ya bebas suka-suka gue. Berarti semua hal yang lu punya begitu. Itu lebih ke bersyukur sih menurut gue. Lu pakai juga, tapi kayak lu rusak juga iya gitu dengan ya udah ini juga punya gua kok, bukan punya siapa-siapa dan nggak ngerugiin siapa-siapa. Dan itu lu implementasikan nggak cuma ke Vespa lu ya? Iya. Ke cewek lu juga ya? Iya. Ke kamar mandi gue juga coret gitu, emang kayak menurut gue ya barang gue ya punya gue gitu. Kamar mandi lu banyak kerap peju gitu nggak? Lebih ke orok sih, orok yang pada ayah aku di sini. Ayah aku mau jadi presiden. Emang iya pacaran dijawabnya. Mancing aja. Feminis sih, feminis. Ribet. Lagi ada masalah. Lu punya testament dari kapan? Tahun berapa? Mau 3 tahun. Mau 3 tahun. Iya, baru. Karena baru punya duit juga kan. Yes. Ya terkenal ya kan Iri. Terus banyak. Sebenarnya dari dulu sih emang pengen beli Vespa gitu, cuman emang belum ada rezekinya gitu. Jadi emang awal lu kita punya motor maunya Vespa. Iya, temen gue juga emang pada main Vespa. Sebenarnya sih lebih ke kena racun juga sih gue tadinya emang niat klasik kan, klasik. Cuman emang pas di nongkrong sana sini sama anak Vespa sama anak-anak metik juga, jadi wah ikutan deh jadi pakai Vespa modern deh gitu. Biar nggak ketinggalan zaman juga. Iya, biar nggak ketinggalan zaman juga. Nah itu yang mau gue tanya ke lu berdua juga gitu, kenapa harus Vespa? Dari sekian banyak ada Mio Ember, ada Beat Anggora, ada Vario Persia, kenapa harus Vespa gitu? Persia, dia Iya. Mungkin kalau gue nggak jawab sih yang mewakili ini dia Coba aja nih. dari dek jauh nih. Karena gue satu hati kayaknya. Iya sih. Main aman sih anjing. Lo nggak tahu jawabannya tuh ya? Iya. Pertanyaan apa tadi? Tadi kenapa memilih buat lu ngambil motor Vespa gitu? Kalau pengen di punya segi apa? saya sih, saya main Vespa baru-baru juga. Baru-baru juga. Lu juga baru Iya sih, Salah sumber nih baru. kayaknya. Jadi saya emang dulu emang milih Vespa ketika teman-teman saya pada main klasikan. Jadi main klasikan bukan Vespa. Apa dulu? Jadi kayak CB, kayak Cafe Racer. Jadi saya lebih milihnya yang beda dari mereka. Jadi saya milih Vespa. Jadi lu Dari situ saya biar beda dari yang lain Iya. tuh ya. Motor Vespa pertama lu? Sprint. Sampai sekarang sprint. Oh ini. Sprint. Yang lu pakai nih sekarang nih. Sekarang yang dulu saya bawa jalan juga sprint. Itu yang ini sampai sekarang masih yang lu bawa jalan ke Indonesia. Bukan, yang saya keliling Indonesia sekarang udah di museum ini? Udah di museum ini. Bukan museum sih, udah propos parah. Udah keropos lah ya. keliling Indonesia kalau mau tahu mana Bandung, Bogor. Keliling Jawa Barat itu jatuhnya. Taman mini. Pendek banget cukurnya. Taman mini kita udah keliling Indonesia. Oh iya benar. Taman mini. Berarti awal lu ngambil motor Vespa itu ya karena di lingkup sosial lu dulu. Lingkup sosial lu dengan nama hal klasik. Dari klasik di situ tuh waktu saya udah dapat Vespa, saya baru bermainnya sama anak Vespa di situ saya baru. Dan nggak lama dari situ saya udah mulai mengenal touring. Oke. Asik ya? Asik. Mas Jebrak kayak harus nyobain touring gitu. Harus. Udah belum? Nggak apa-apa sih, Udah, Bang. udah. Ke timur kayak. Oh kalau ke jauh nggak, paling kayak keluar kota Bandung misalnya kayak gitu. Touring deket dulu lah. Nanti coba abang ngerasain tuh kayak masuk ke Bali, Lombok, NTB. Wah luar biasa. Boleh diajak Jebrak doang kita kagak ya. Abang mau ikut. Nah, bisa kita. Ini Beat Anggora. Iya lah. Kalau lu Brak nggak bisa lu ngikutin soalnya dia awal dari klasik. Kalau lu sama nggak dari lingkup sosial lu juga apa gimana tuh? Pertama lu ngambil. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu sih karena gue belinya kan Vespa modern gitu. Ketika gue pakai Vespa modern tuh gue pede aja gitu. Oh lu ngerasa ganteng. Gue ngerasa ganteng sih, seganteng-gantengnya sama kayak gue di atas papan gitu. Gue ngerasa ganteng seganteng-gantengnya tuh. Oke. Kayak gitu sih, kayak mungkin kalau gue dulunya tiba-tiba beli Vespa klasik, mungkin gue juga pas di atas Vespa klasik gue ngerasa ganteng juga kali ya. Cuman karena kena racun gitu kan sama tongkrongan, akhirnya gue beli Vespa modern. Jadi menurut gue kenapa gue milih Vespa itu, menurut gue ngerasa ganteng aja sih pakai Vespa. Pride lu naik lah. Pride gue naik banget gitu. Knalpot tuh yang knalpot berisik itu juga. Iya, harus diberisikin sih biar sotonya keluar. Iya biar kayak gitu. Padahal nggak ngerti juga. Motor saya juga berisik loh bang.
pipa doang udah. Wah, itu Kalau- lebih berisik klasik sih. Iya. Enggak, Dan saya emang kan biar nggak ngantuk di jalan. Oh iya. Biar nggak ngantuk. Vespa setahun segini. Saya ganti stang itu karena udah patah kan, stang standar itu patah. Iya. Jadi saya gantinya stang monkey. Oh iya. Oh. Jadi gas saya itu udah rem depan tuh saya ganti gas. Tet. Oh. Panjang gitu juga nggak? Nggak Jadi yang bingung. minjem Vespa lu nggak bisa ya? Iya, harus Kak. belajar Iya, dulu. harus belajar dulu. Minjem. Nah, itu masukin ke jalur Vespa ekstrim nggak itu? Kalau saya sih jatuhnya motor Vespa Extreme. Vespa Tapi Extreme. pertama saya berangkat di rumah itu standaran, tiba-tiba motor saya udah berubah menjadi ekstrim karena saya kan dulu di Sulawesi saya bikin gandengan itu tank. Jadi saya span gitu udah saya span. Udah ditambahin lagi. Iya, karena barang muatan udah overload. Oke. Beloknya susah sih gitu. Kan panjang ini ya. Iya. Iya, Belok udah begini nggak sih? terbiasa. Enggak sih. Enggak terbiasa. Kalau kita ya. Enggak anjing. Iya, mungkin lah ya. Tapi benar, gue pernah lihat ada yang goncengan berlima tuh, panjang Iya. banget tuh. Itu kalau muter balik kudu ngangkat yang belakang. Enggak, motor saya masih bisa Masih aman. sendiri, Masih bisa karena sendiri. saya kan emang sendiri di jalan. Kan. Nah, bisa disebut sebagai Vespa ekstrim tuh kenapa? Ekstrim itu modifikasinya. Oh, berarti semua Vespa yang dimodifikasi jadi Vespa ekstrim. Tergantung modifikasinya lagi. Jadi Oh. kalau modifikasi ekstrim itu ya emang betul-betul ekstrim motornya. Tapi dalam artinya kita tetap safety. Kalau Vespa Matic bisa jadi ekstrim. Bisa. Kasih jalur depannya ya. Kan kalau disebut Kamu bikin ekstrim itu kita tahu lah kayak lu di airbrush sama lu di getok palu. Oh, berarti kalau yang diketok palu ekstrim. Kalau Iya, yang di airbrush- penyok kan tuh bodinya. Iya, Itu betul. lebih ekstrim dong ya kan. Nah, kalau motor yang dicat-cat warna-warni itu ekstrim nggak maksudnya? Itu masuk ekstrim juga. Oh, bisa jadi emang lu demen di daerah ekstrim berarti? Iya, lebih ke apa ya? Rebel poser sih. Lu kasih stiker peluru-peluru gitu nggak? Taruh tanduk itu bang, tanduk dulu saya motor saya kan ada tanduk kerbau, ada Iya. tanduk rusa, ada kepala buaya tuh. Pocong-pocongan juga kadang tuh ada tuh di belakang. Enggak, dulu ada jelangkung. Jelangkung. Tapi jatuh di jalan. Tapi diundang. Enggak, enggak diundang jelangkung. Cocok nih jadi pelawak di situ. Gua waktu itu diajak juga. Diajak juga. Parto ya. Diajak ngelawak. Sabi, sabi. Enggak, lebih ke diajak taubat sih. Susah. Bang, ngopi. Iya ngopi. Saya juga ngopi lah. Iya sabi. Ngopi dulu boleh lah. Ngopi dong. Lu mau nyobain bro? Sambil main Vespa sambil nge-skate gitu mau nyobain nggak? Iya, gua emang kayak gitu. Jadi kayak gini lu nyetirnya main skate gitu. Oh enggak juga, enggak gitu juga Mali. Kurang ekstrim. Jadi banget Kalau kalau soal Vespa skate, ya. soal Tentang skate, nggak begitu ekstrim jebret. Iya. dulu tuh saya pernah ketika saya di jalan nih, Heeh. saya pernah singgah juga di tempat-tempat anak main skate di bang. Jadi kan banyak di setiap kota kan ada pasti ada apa sih kalau lapangan skate apa namanya? Skate park ya. Iya. Nah, jadi banyak tuh bang di timur pun banyak. Termasuk tuh kayak di Ternate, Maluku Iya. Utara. Nah itu banyak tuh anak-anak skate, BMX tuh pada gabung semua tuh. Jadi saya sempat pada semampir kan. Silaturahmi juga sama anak walaupun enggak kenal. Di Flores juga nggak? Flores. Iya. Flores. Mulainya kan Mungkin Flores. jatuhnya kayak di Kupang sih kalau pada anak-anak main skate. Oh iya. Kalau di Labuan Bajo itu apa yang longboard. Longboard. Ah, Longboard banyaknya kalau di Labuan Bajo. Lu bisa main longboard juga nggak sih? Bisa. Anjir jago banget ya. Itu banyak bang, Ya, teman-teman di Labuan Bajo iya. pada banyak tuh kalau kayak main longboard tuh banyak. Banyak juga. Kalau Gua emang jago banget. Gua sempet juara satu. Aku belum jago, bener dah. Gua sempet juara satu Apa itu? tingkat 17-an. kecamatan. Iya, siap. Kecamatan sih. Siap. Tapi kan sebelumnya tuh pernah interview Satria Fiji. Satria Fiji. Oh iya, temen deket Temen gua. dekat CS lu. kental Oh, sampai CS saya diaduk. kental lu banget tuh ya. Susah diaduk. Susah diaduk tuh. CS kental gitu. Iya, maksud gue. itu bang yang main skate juga ya? Iya, Bang. kadang main Pakai skate, topi. kadang Iya. main Iya. ini juga. Main cewek juga. Apa main pinggiran? Iya. Futsal banget anaknya. Iya sih sempat dia juga. Tapi lu dulu pernah berantem sama Fiji ya? Enggak sih. sih. Enggak pernah. Enggak. Cuman Lebih kayak ke unfollow aja. Iya. Drama anak sekarang. Iya. Suka unfollow. Iya. Karena menurut gue itu hal yang wajar. Oke. Karena gini kayak lu nggak suka sama gue di sosial media nih, tapi lu ketemu sama gue biasa-biasa aja. Tapi lu nggak suka di sosial media, terus lu ngedumel gitu, apaan sih sejebrak, apaan sih sejebrak. Iya. Itu menurut gue merusak otak lu juga dan merusak hati lu juga sih sebenarnya. Benar. Jadi lebih baik lu unfollow.
Oh, Yang suka kontennya tuh Viji apa lu? Gua sih. Oh, gitu. Berarti emang ketahuan lu yang suka nyari masalah ya? Iya. Gue emang suka berantem sih orangnya. Saya berantem ayo. Saya enggak bang, saya enggak ngerti. Enggak. Gitu. Ya enggak, menurut gue kalau gue nggak suka ya udah gue unfollow aja gitu. Oke. Kalau lu Berantem sama gue nangis lu. ya Di balik cowok jago ada jiwa Hello Kitty ya kan? Kemarin demo katanya. Iya. biasa sih gitu. Aku nggak apa-apa kok. Asik. Korea buat Korea anjing. Kapten Rio. Bener kan ya? Kayak aku nggak apa-apa kok. Kayak gitu sih. Aku aman. Aku aman. Aku berjuang. Asik. Emang cowok kuat tuh biasanya lemahnya sama cewek. Bro. Iya, memang. Biasanya gitu. Karena lebih mengayomi wanita. Lu ketemu cewek lu di mana sih? Iya. Di Instagram. Asik. Gitu, Oh, kan. Pembahasan Ketemu dulu terus follow-followan biasa lah. Oh, gitu. Template lah ya. Template-nya bocah deketin Yoi. cewek ya. Ketemu di Instagram lagi, follow-followan, DM-an. Tapi lu suka sama cewek lu? Suka banget. Sayang. Ih, setara ini sama nyokap gua. Sebelah anyep. Sebelah hanya. Cak-cakannya sama. Iya. Sebelah hanya berdua. Emang dia gua ajarin biar Oh, kayak lu gua. ajarin. Bercandanya biar nyampe. Oh, itu bener banget tuh. Oh sebelumnya berarti nggak gini ya cewek? Ih beda, gua bercandain dia. Hahaha, ih gak nyampe. Nggak masuk. Semua tangga ya mana-mana. Perihal masalah kewanitaan, bukan organnya ya, tapi lebih ke cewek-cewek. Ya pasti kan ya nggak jauh lah anak Vespa. Dan katanya gampang deketin cewek itu bener nggak sih? Stigma itu. Sebenarnya mah, apa ya, tergantung orangnya sih kalau gua bilang. Nah, Lu misalnya kayak gini, oke Vespa biasanya disebutnya fuckboy kan. iya. Terus lu kalau misalnya lu ketemu Nah, lu setuju nggak dengan kata-kata Enggak sih, itu? kalau gua- Stereotip itu setuju? Enggak sih. Oh. Kayak menurut gua tuh apa ya, sama aja lu ketemu anak mobil nih. Hah? Terus lu jadian nih, misalnya ada lu jadian gitu sama anak mobil, terus ada lu diselingkuhin, lu harus sebut anak mobil itu fuckboy gitu. Iya sih, bener. Iya kan? Terus lu ketemu sama anak dance nih ya kan. Ah. Terus anak dance itu tiba-tiba selingkuh atau ngewe doang gitu. Gitu. Terus lu sebut anak dance itu fuckboy juga gitu. Ya menurut gua sama aja sih. Manusia mah kayak gitu-gitu juga. Cuman kebetulan kemarin ya Vespa aja. Iya, kebetulan aja lagi enak. Lagi pas Kebetulan nih. aja, lagi Tapi pas. enak ya? Enak ya? Iya. Ya udah nggak apa-apa lah. Vespa. Jadi menurut gua Vespa modern sekarang jadi lebih banyak perbincangan di mata-mata warga DKI Jakarta. Enggak cuma di KL sih. DKI Jakarta. Tahu sih, semua sih. Ngomong lu kayak Karnelias. Karena dari Instagram juga kan. Iya, iya. pada Pada ledek-ledekan gitu ya. sampai ke TikTok sampai ke ya udah terus ada tuh. Nah kalau di sisi dari Vespa klasik begitu juga. Karena sekarang mulai banyak cewek-cewek pakai Vespa klasik kan. Iya sih, Kayak tetap juga nggak salah laku. satunya itu Cynthia Mariska kan pakai Vespa klasik Iya. juga dia tuh. Sekarang tapi dia juga ada metiknya. Ada juga dia metik. Metik juga. Tapi kalau lagi apa namanya riding ya, kalau lagi Riding riding lebih biasanya dia pakai ke klasik klasik ya. ya. Berarti dari Vespa klasik sama gampang nggak dapet cewek? Tapi Gimana? kalau gue boleh ngomong lagi nih, boleh kan? Boleh. Kalau nggak boleh ya udah gitu. Ya boleh. Nah, maksud gue kayak dari Vespa klasik pun temen gue ada gitu yang punya cewek lebih dari satu gitu. Wow. Oh. Dan lu mau ngikutin itu? Enggak. Gue ngasih. Tapi saya satu aja nggak kerja loh. Masa sih lu keliling-keliling enggak? Nah, mungkin ini Vespa klasik yang baik gitu. Soft Kan boy. gue bilang kayak Iya. tergantung orangnya sih Tergantung sebenarnya. orangnya benar. Kalau orang-orang kayak lu ya Iya, pasti. Biasanya temen lebih gua bisa gitu lagi. ada gitu Iya. yang punya Vespa klasik tapi emang ceweknya lebih dari satu. Mungkin Hmm. bukan satu lagi, bukan cewek kali, bahan doang kali ya. Oh, oke. Lapak sange dong. Iya, kayak gitu. Ada. Itu temen lo apa lu? Lebih ke temen gua sih. Kok lu ngejaga banget sih? Iya. Ada pagernya. Nggak bisa ngomong sembarangan. Oh, pulang-pulang berantem. Gua kalau sama dia jujur. Oh, gila. Gua emang brengsek. Iya. Geli banget. Bang Ciprat brengsek. gitu. Jarang kan lihat sisi lembeknya jebret. Iya, iya. Di sini kalau ada ceweknya doang nih begini. Kalau sama Iya. teman-temannya masuk. Iya, iya. Iya, jelas.
Gue beberapa kali ngeliat ya beberapa konten lu gue riset kan. Ngeliat lu ya, ini bocah tengil banget gitu. Emang gitu kalau orang baru lihat gitu doang biasa suka nilai senak tidak gitu ya. Senak tidak gitu aja. Tapi personalitinya Enggak sih. Lu nongkrong sama gua, mabok sama gua baru lu bisa nilai gua. Betul. Situ poinnya. Bener. Poinnya betul. Bener gak sih? Bener. Jadi nggak bisa kita langsung Enggak. menilai di satu pihak. Jadi Nggak bisa ya. Mukanya belum merah, belum. Harus lihat dari dua sudut pandang. Tiga kalau bisa. Kadang Tiga. kan apalagi kita lihatnya di sosial media tuh bisa buat jadi diri kita Atau karakter yang lain. iya bisa jadi karakter yang lain juga nggak yang jadi diri kita seutuhnya gitu. Ibaratnya lu nge-branding lu yang lain lah gitu. Iya. Berarti lu di sosial media bukan lu apa adanya. Kadang ada beberapa yang gue nunjukin ya gue kayak gini. Lu kayak gini gitu. Tapi untuk profesional kayak gue kerja karena gue kan ada sponsor gitu ya gue harus profesional gitu. Iya. Walaupun itu bukan diri gue gitu tapi nggak apa-apa karena gue profesional. Baik lagi lu nggak idealis banget lah. Yoi. Karena hidup butuh cuan ya. Itu enggak penting itu cuman. Tapi lu kan brand udah masuk katanya Converse, Vape juga ya? Iya, Tapi juga Indonesian Juice sama Live masih nggak Live? udah enggak. Live udah enggak? Ya, kemarin terakhir Insight terus sekarang Twilo, Converse sama Vape ini aja sih. Iya. Indonesian Juice. Lu pengen kerja sama brand apa yang lu Gak pengen sih. Apa aja lu sikat? Iya maksudnya kayak kalau ada yang nawarin gua, kalau menurut gua masuk ya gua ambil, kalau enggak ya tiba-tiba ada misalnya AHA gitu. Mau gua kalau dia bayar 15 juta sebulan gitu. Gitu. Mau lu sama AHA? Mau gua. Lu mau ngerjain gua ya enggak apa-apa. Yang penting kan gue dapat duitnya. Iya, yang penting kan ibaratnya lu udah tahu pribadi gue nih kayak gimana masuk di blog sebenarnya cuma karena duit doang sih ini mau sama AHA gitu. Kayak gitu sih. Bodo amat. Kan lu juga nanti gue kasih intisari kalau nongkrong bareng. Mana brak duit dari AHA? Ya aja nih, santai aja kali. Seri doang nih. Gue bagi-bagi juga kok. Gitu. Iyalah. Kalau dari skema skuter gitu, dari Vespa klasik sama Vespa Matic sebenarnya tuh ada masalah nggak sih atau fine aja sih? Tergantung orangnya sih bang. Tergantung. Kadang kan ada orang nanti ketika menilai dari Vespa standar klasik, nilai anak Vespa Matic itu sombong tuh banyak juga sudah pernah dengar. Iya. Misalnya mereka nganggap anak Vespa Matic sombong. Menurut saya sih enggak semua. Jadi Oknum aja lah. Iya, Ya, oknum. Jadi jatuh lagi tuh dari segi kita menilai orang. Oke. Nah, dari segi kita. Tapi gue mau nanya ke lu deh, kalau untuk lu touring tuh se Indonesia, lu ada tujuannya nggak sih? Tujuan. Saya kayak sosialisasi atau apa? Saya itu lebih ke ini. Jadi saya menciptakan misi ketika saya di jalan. Oke. Jadi menciptakan misi dalam arti apa? Jadi ketika saya pulang, saya itu harus bawa pulang oleh-oleh. Kalau lu bosen kan, maksudnya nyobain dari Aceh Kalau bukan Bangsat itu kan gila isinya itu orang. Kan yang terbaik di Aceh. ya, mas gua kan ditanya kan, kirain dia bosen gitu. Cuma tinggal chat apps. Sugap nih. Jadi lebih ke menciptakan misi. Dalam artinya misinya apa aja lebih ke sosialisasi. Jadi lebih ke masyarakat kan ya bang. Jadi kan aku enggak sehingga kan udah pastinya 100% pasti singgah di tempat Vespa. Oke. Nah selebih di anak Vespa aku juga singgah di masyarakat. Jadi masyarakat itu yang aku dapat itu lebih ke sosialisasi masyarakatnya, toleransi antar umat beragama. Jadi lebih ke soal itu. Kayak suku adat budaya itu aku belajar di jalan semua. Tapi paling the best tuh dari mana? Iya yang paling Best. mantep lah. Banyak, setiap pulau itu pasti punya cerita masing-masing. Setiap pulau. Yang paling nempel banget deh. Paling nempel. Cerita unik lu lah ketika lu Unik. keliling Indonesia. Mungkin aku cerita di NTT aja. NTT. Di NTT itu dari segi pulau, kita kan masuk Pulau Labuan Bajo, itu mentok ujungnya itu di Alor, bawahnya itu di Kupang, Timur Leste. Jadi di NTT itu kita bisa dapat 7 keajaiban dunia ada di sana. Oh iya. Kan Pulau Komodo. Pulau Komodo. Iya. Dari segi wisata kita bisa dapat di sana, dari segi masyarakat kita dapat di sana, dari segi toleransi di sana luar biasa. Toleransi antar umat beragama, Bang. Iya. Jujur nih ya. Jujur dulu tuh aku orang paling rasis dari segi apapun. Karena apa aku hidup di lingkup di kampung, Bang. Iya. Jadi aku di kampung. Berarti lu didoktrin mulu lah sama orang Apalagi tua. Aceh ya. Enggak, apalagi aku dengan posisi di Aceh, mayoritas kami itu muslim. Iya. Mayoritas kami muslim. Ketika aku di jalan, aku pelajari semua bang. Lu rasis tuh dulu.
dulu termasuk Wah, parah rasis. tapi sekarang ada tapi ketika sekarang aku pelajari semua aku malah sekarang ini yang di pihak terdepan kalau ada rasisme. Oke. Dari segi apapun, rasis soal agama, rasis kulit hitam dan kulit putih, rasis bahasa, rasis banyak modelnya. Iya. Dari bahasa kan banyak tuh orang rasis bahasa. Iya. Misalnya kita ngomong bahasa daerah. Nah, itu orang pada mau ngomong bahasa daerah gini Iya. macam. Kayak Terus misalnya biasa kan suka ada Neng di apaan sih ngomong apaan sih? Rasis tuh ya. Rasis bahasa tuh namanya. Jadi kalau sekarang saya udah belajar hukum alam lah itu. Jadi emang soal toleransi antar umat beragama dan lainnya tuh saya sekarang mau berdiri di depan kalau soal itu. Waktu di NTT nyobain Sofi nggak tuh? Sofi Moke itu emang udah ini jamuan di sana. Iya. Buat ini kan jamu biasa. Jamu biasa, iya. Buat stamina. Kayak biasanya kan ibu-ibu yang kalau di Jakarta kan ibu yang bawa Backpacker. Iya. Bukan, jamu. Bakul. Jamu garing. Iya. Di sana itu jualnya Sofi itu jamunya. Kalau di sana. Oh, Tapi saya sih nggak terlalu suka. nggak terlalu suka ya. Karena saya style. Ngopi. Saya kan jualan kopi, Bang. Oh, jualan Oh, kopi. iya. Kan saya penghasilan pendanaan saya dari Aceh sampai saya ke Maroke, itu saya jualan kopi. Oh gitu. Tetap jualan kopi dari Aceh. Dari Kopi rumah. gayo yang lu jual. Kopi gayo. Kopi gayo. Mantap. Dari Aceh tuh kopi gayo. Dari Aceh sampai Maroke. Berarti selain sosial dong, lu juga berdagang ya? Iya, tapi untuk menghidupkan diri saya kalau enggak hidup. Kebetulan gua anaknya kopi banget. Siap Bang, siap. Mau kopi nih ceritanya. Siapa nih lo kopi? Iya. Jadi emang kalau kopi itu emang untuk penghasilan saya di jalan, penghasilan. Nah itu yang orang kepo gitu, lu nggak mungkin ke Indonesia lu nggak punya modal. Ya memang nggak punya modal. Saya keluar dari rumah bawa uang itu 700.000 lebih kurang. Dari Aceh. Dari Aceh keluar dari rumah di tanggal 3 Desember 2017. Finish lu di Jakarta. Finish saya itu Pontianak. Finish Pontianak. Jadi Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, NTB, NTT, masuk Maluku Tenggara Barat, terus Papua, masuk lagi Papua Barat, terus ke Ternate, Halmahera, Maluku Utara, masuk lagi ke Ternate, terus Sulawesi, terus Kalimantan. Nah, finishnya saya di Pontianak. Kan ujungnya, ujung. Jadi saya mutar ya. Sabang ke Maroke berarti tuh. Kalau Sabang Maroke ya bisa lah dibilang Bisa Sabang dibilang Maroke. kayak gitu. Kira-kira berapa persen tuh dari Indonesia lu? Iya. 30 provinsi saya masuk. 30 4 provinsi yang nggak masuk. 4 provinsi aja. Itu kota Ambon dari Kaltim. 90 lebih lah ya. 90% lah ya bisa dibilang. Iya. Tapi saya sih dulu tuh nggak ngejar harus ngedapatin semua sih Bang. Oh. Karena menurut saya itu kalau soal perjalanan bukan seberapa jauh perjalanan, tapi seberapa banyak pengalaman yang kita dapat. Benar. Yes. Tapi ada yang Kayak bilang misalnya di Depok pun gitu ya kan. Iya. Kalau lu dapat pengalaman banyak, Iya, itu lebih berkesan ya. Makanya saya betul banyak Bang. Jadi saya pernah cerita ke teman-teman kalau kalian emang mau touring, coba kalian ngerasain touring ke timur istilahnya. Kalian touring ke NTT misalnya. NTT atau kalian touring ke Bali. Jadi di setiap pulau itu pasti punya cerita masing-masing. Enggak di setiap pulau, mungkin di setiap provinsi. Jadi itu punya cerita khas masing-masing. Mulai dari segi adat, dari segi masyarakatnya, dari segi sopan santun orang-orangnya. Jadi di situ bisa dapat semua kalau di jalan. Nah, dari perjalanan lu selama ke 30 provinsi gitu, pasti ada titik di mana anjing gue capek banget gitu ya. Titik jenuh saya waktu saya di Jakarta. Oh justru malah di Jakarta. Waktu saya di Jakarta Kenapa? saya Macet udah soalnya? bukan. Jenuh saya sih lebih ke keluarga sih Bang. Oh mikirin keluarga ya. Homesick. Homesick. Lebih ke situ. Kangen. Tapi kalau Jadi kalau di jalan tuh banyak pikiran tuh bahaya. Kalau dari saya, kalau misalnya kita lagi touring, kita jauh dari keluarga, kita banyak beban pikiran, itu bahaya dia. Bahaya dari kita pribadi, terus ke motornya. Motor juga bisa trouble Bang. Kalau kita banyak pikiran, kita kan touring jalan terus apa? Kita nggak mikirin lagi mesinnya, tahan mesinnya, kita nggak mikir lagi. Jadi kita butuh, kita cuma kerjanya buru-buru. Karena aku pernah nyobain dari Jakarta Barat, dari Joglo tuh juga, dari Joglo. Oh iya. Dari Joglo aku sampai ke Aceh itu dari Joglo sampai ke Aceh. Iya, 12 hari. Naik motor gue aja. Itu aku udah maksa tunggu ya. 12 hari itu. 12 hari. Karena udah perkarakan. Karena aku harus sampai lebaran di rumah. Oh. Lebaran dari Lebaran ya. Dari Itu lebaran. waktunya berapa lama berarti lo? Aku kejarnya dari 12 hari. Kalau Enggak, dari keliling total Indonesia semuanya. 2 tahun lah.
2 tahun. 2 tahun aku 2 kali lebaran, 2 kali puasa, 3 pulang. Jadi lu botak sampai gondrong. Itu lebih Bukan dari botak Bang sih. Toib tuh ya. Bang Toib berapa tahun ya? 3. Oh, berarti lebih kurang. lebih Bang Toib. Tansil lagi lebih parah lagi kan. Hah? Anjing politiknya. Kontol. Iya, 2 tahun. Nggak, malah nggak ada titik jenuh lu ngerasa capek di jalan, nggak ada. Kalau capek itu saya lebih ketika saya capek, saya singgah di tempat anak-anak, jamuan anak-anak. Ketika saya singgah di tempat anak itu udah hilang capek. Rasa capek itu udah hilang. Lu nggak mau touring jauh bro? Pasti. pengen banget sih. Kemana? Kemana-mana sih. Jawaban banget anjing. Harus kebebasan sih. Anjing. Bisa. Nggak, kalau dari provinsi yang lu mau gitu, dari pulau apa sih yang pengen lu daratin gitu? Lebih ke Lombok dulu kali. Lombok dulu. Labuan Karena Bajo juga. dari cerita-cerita dulu apa teman-teman gue yang cuma ngamen doang sampai Lombok atau seru sampai Lombok tuh udah terkenal Bang di Iya. dunia orang street ya. Iya, street. Vespa, backpackeran itu udah terkenal. Jadi kayak Iya, makanya titik juga. ujungnya malah bukan Maroki dulu itu. Labuan Bajo. Titik ujungnya itu Sabang, Lombok. Jadi pulau itu yang dikejar tuh. Kalau misal di dunia Vespa tuh yang dari dulu saya tahu, ketika orang touring ke Lombok, itulah yang dikejar tuh. Iya. Sabang, titik 0 Sabang sama Lombok itu yang dikejar dulu itu. Dan saya pun ketika saya masuk Lombok, wah itu rasa bangga luar biasa. Saya sebulan setengah malah di Lombok. Mainnya di setengah. Terawangan terus, di Terawangan. Karena paling bebas ya. Iya, Nggak ada bebas polisi. polusi dan polisi. Anjing. Iya. Astres di situ tuh. Hah? Seperti vlognya Okarin tuh mantep tuh. Ya kan ya? Iya, bener. Labuan Bajo. Nonton nggak? Bikinian tuh pada. Menjebrak harus nyobain Labuan Bajo kayaknya. Karena teman-teman saya di sana pada main longboard juga di sana. boleh sih. Asik. Tapi lu bisa surfing juga nggak sih? Abis ini kali ya. Lu bisa surfing nggak sih? Habis ini. Kepala warpat anjing. Deket anjing. Lu bisa surfing nggak tapi? Enggak, seumur hidup gue belum pernah gue pakai. Padahal skate tuh dari surfing kan, tapi gue nggak pernah. Berarti lu kurang jago ya? Iya. Lebih ke kurang terkenal sih. Tapi gue jago gue Balik lagi. dari Tetap dengan tagline-nya ya dia. di bidang apapun jago gue. Emang jago? Udah nggak depan lah, udah di flip dong. Terus nggak. Itu. Iya lu dioli-oli emang. 50-50. Kan selama ini ya banyak lah stigma Vespa Matic yang malah jadi nurunin belajar anak Vespa Matic tuh dari TikTok Oh, iya. itu oknum lah gitu kan. Itu lu tanggapan lu mahal itu gimana tuh bro? Kalau gue sih apa ya? Kenapa misalnya Vespa Matic ke TikTok gitu ada? Itu emang karena perkembangan zaman. Kita nggak boleh egois nggak lah. boleh ngelewatin karena kita nggak boleh nggak boleh tutup Buta. mata Iya. dengan hal itu tetap ada gitu. Menjebrak Biar pernah dengar nice. ini nggak? Yang kasus kemarin yang viral yang Iya kata-katain apa itu? Tahu? iya. Tuh gimana tuh tanggapan dari kalian berdua? Menurut gua ada benernya konten dia tapi nggak gitu caranya. Iya. Jadi tuh ada, nih mungkin ada yang belum tahu juga kisahnya tuh ada Yang kayak Vespa Ngatain, yang ngatain. murah, Iya. lu nya aja yang nggak sanggup karena Iya. Vespa harganya 46 juta atau 48 Iya, juta. segitu. Kalau menurut lu itu Vespa mahal, lu nya yang miskin dia bilang gitu kan. Ah. Ya menurut gua ya elah 40 juta juga lu ngeluarin duit dengan sekejap belum tentu mau. gitu. bener. Paling yang ngomong juga kredit baru Iya. segi Vespa kelas apa Vespa modern ya? Vespa modern mungkin paling tinggi harganya berapa sih Bang? Sekarang ada yang sampai 100. Ada 100-an ya? Ada yang Tapi kalau kita bahas Vespa klasik coba bayangin yang tahun 40-an. 49, 48, 50-an. pasti mahal banget. Astagfirullahaladzim. PT saya sekarang udah mahal. Yang kayak gue denger tahun 90-an gitu itu juga mahal. 90-an. Iya. 90-an lebih ke ini. Jadi Vespa mahal itu dari segi tahun, tahun tua sama yang model. limited edition. Oh iya. Limited edition. Jadi kalau di tahun 90-an kan udah tahun ini udah tinggi ya. Kalau Vespa di tahun 90-an itu Vespa Excel. Excel. Nah, Excel tuh kalau di tahun 91 89 terus sampai 94. Itu masih harganya nggak terlalu mahal. Tapi ada Excel yang mahal itu tahun 2004. Itu Excel terakhir ya. Keluaran terakhir.
Soalnya edisi terakhirnya Excel lah. Edisi terakhir. Nah di atasnya Excel 2005 dia keluar lagi Vespa New PX. Nah itu terakhir udah Vespa klasik keluar tahun 2005. Baru keluarnya Matic yang sekarang yang modelnya sekarang. Nah lu menanggapi orang yang bilang anak Vespa klasik nggak punya duit tuh gimana? Aduh. Ada ya emang ya? Ada aja. Ada aja. Banyak di jalan gitu. Karena tuh lagi fenomena juga anjing Vespa yang Matic yang berisik itu ngilangin esensi Vespa gitu, Iya. enjoy ride gitu. Lu gimana tuh bro? Lu kan berisik nih Vespa lu. Enggak, maksud gua Anjing berisik tau gak lu? Ngomongnya bisa. enggak gini. Di Vespa itu Matic Bener. terus modern. Iya. Tahu lah kata-kata modern. Iya. Ya mau nggak mau semodern mungkin ya dibuat gitu. Oke. Itu udah jatuhnya modern gitu. Kalau klasik ya mungkin bukannya apa sih, ini gue bukan banding-bandingin gitu, karena itu udah perkembangan zaman aja sih sebenarnya. Oke. Kita nggak boleh tutup mata juga tentang itu. Jadi karena kenapa itu berisik ya mungkin emang udah Seharusnya begitu. seharusnya gitu karena udah Vespa modern gitu. Iya. Kalau mungkin di zaman dulu Vespa klasik bisa pakai knalpot yang kayak gitu dipakai mungkin ya. Iya. Menurut gue sih gitu. Tapi ya balik lagi sih ke orang-orang ya, ada juga yang Vespa modern tetap gaya klasik. Tergantung fashionnya. Tergantung seleranya juga gitu. Jadi dulu saya Kalau pernah- gue sih lebih mengikuti zaman ya. lebih mengikuti zaman juga gue. Siapa yang misalnya yang lagi rame apa, ikutin aja gitu. Dan itu jiwa lu ya, rebel. Tapi gue juga harus tahu gitu sedikit Tentang pro Tentang itu kontranya. tahu ada. gue. Gini bang, saya dulu pernah nelusurin soal dunia misalnya fashion di Vespa ini bang. Oke. Di Vespa itu kita banyak kali fashion. Oke. Ada anak Vespa yang suka racing, Oh. iya nggak sih? Ada Iya. yang suka racing. Iya. Dan ada anak Vespa yang suka touring. Oke. Ada anak Vespa yang suka ngoleksi Iya. ngoleksi Vespanya. Ah. Jadi ada anak Vespa yang suka X-Rim. Oke. Ya, ada yang suka Orion, ada yang suka Matic. Jadi Modify. banyak fashionnya. Tapi Oke. dalam bentuk kita berkendara Vespa. Oh. Tapi banyak fashionnya. Nah dari situ kita nggak bisa ngelarang tuh orang. Wih, kayak soal Vespa berisik. Kita mau ngelarang, oke Pak, jangan larang Vespa berisik, kita nggak bisa. Iya. Fashion dia. Iya. Fashion dia. Karena urusan dia pribadi. urusan dia pribadi sih Iya. sebenarnya. Jadi sebenarnya lumrah aja. Lumrah Di aja anak-anak sih. Vespa pun nggak ada masalahnya sih. Iya. Mungkin kalau yang nggak suka Yang misalnya nggak anak suka. klasik gitu, oh itu terlalu idealis dan keabang-abangannya ini banget sih, kental banget sih. Terlalu kental aja ya. Iya. Tapi lu pernah di jalan diterapin berisik anjing. Pasti malah gue bantuin Vespa klasik yang mungkin kalau bensinnya habis gue stut ke pom bensin sampai ketemu pom bensin Iya. pernah gitu. Tapi kalau misal trouble tentang mesinnya gue angkat tangan, paling lu mau gue stutin ke bengkel terdekat Iya. gitu, paling gue gituin aja Iya. sih. Karena gue juga emang buta gitu, sampai gue masih punya Vespa gue cuman bisa copot busi aja. Masih bensin. Karena saya dulu pun gitu juga bang. Iya. Saya bisa malah bisa ngerti mesin ketika saya di jalan. Ada tanggungan kan jatuhnya. Ketika kita lagi touring di hutan nggak ada orang, mau nggak mau buka ya apa yang mau yang dibuka Harus akalin ya. akalin apa yang bisa udah. Tapi yang menangnya di dunia Vespa, Iya. mau Vespa Matic, mau klasik, solidaritas paling tinggi. Iya. Nah, Beda sama beat. Iya. Mau berisik mau apa, mau lu pecah di jalan pala lu gitu atau motornya berantakan, Iya. ya udah bodo amat. Dan Belas, dan ya. saya akuin bang soal ini. Kalau dari segi Solidaritas. beturing terbanyak di Indonesia yang pernah touring dari Sabang sampai Merauke itu Vespa paling banyak. Saya udah pernah telusuri. Dibanding moge Dibanding atau main match apa gitu ya. juga. Apa segala macam. Tapi kalau mau kan kalau untuk keluar negeri kan banyak. Iya. Kalau Vespa paling ada 1-2 ya. Tapi itu juga, Tapi tapi kalau- itu juga nyewa dia, mereka temen gua kayak ada terus gua tanya kan, gua penasaran dong, ini motor dibawa ke sana atau enggak? Oh ternyata di sana udah disiapin motor-motor yang lain, tapi moge juga modelannya Oh. Itu gitu. banyak juga yang kayak gitu. Mungkin Ada kalau cuannya banyak. cuannya banyak bisa. Iya mungkin itu orang-orang yang Iya. ada. Kalau misalnya kayak dulu pernah juga anak Vespa dari Jogja, Hah? itu dia pernah ke Italia juga bawa Vespa. Ke Italia itu bawa Vespa riding emang. Bener-bener Banyak kalau dibawa yang kapal keluar dong ya. paling penyeberangan. Iya. Tapi nggak banyak sih Penyeberangannya naik kapal aja gitu, Kapal. nggak pesawatan. Mungkin kalau mau dipaketin juga bisa kalau dipaketin. Apalagi kalau kita nih dari Indonesia, Heeh. misalnya kita nyebrang nih ke Malaysia, kita Iya. dari Batam, kita udah masuk di benua apa sih? Pokoknya udah bisa kita mau ke naik haji bisa, mau kemana pun bisa. Bisa. Eh, Itu Batam tuh.
ke Batam. Kita masuk dari Batam langsung ke Malaysia. Cewek daerah yang paling cakep di mana? Cewek daerah. Aman ke saya nih. Iya, Karena kan lu udah muter-muter. muter tuh 30 provinsi. Lu mana aja gua? Lumayan. Daerah yang sini deket nih Jabodetabek nih masih bisa dijangkau. Cuma daerah Serpong. Iya. Serpong, Kelapa Gading. Celenduk sini nih. Cewek daerah. Gue pengen ngulik tentang cewek cuma ada pagernya sih. Iya. Aman gak nih kalau gue kuliah dari cewek? Aman. Dia udah tahu kok semuanya. Yes. Lu orangnya tuh terbuka banget kalau sama cewek lu ya. Karena nggak ada yang harus gue tutup. Emang iya? Masih gue. Gak yakin gue. Biasanya ngomongin doang. Mumpung lagi depan kamera gitu kali kan. Ya, coba di Indonesia tuh Saya lagi ya. Iya. Di Indonesia Kayak tuh gue cewek daerah tuh yang paling mantep mana? Cewek daerah saya bilangnya daerah saya aja kali ya. Aceh. Cewek. Sini bang. Pakai kerudung. Iya. Di sana jarang kalau misalnya kayak pas saya pribadi ngeliat cewek-cewek yang nggak pakai kerudung jarang. Oh gitu. Manado kan mantep Manado. Saya mau bilang itu. Dia tahu cadeku. Emang Manado Mantep kan ya? paling ada lawan. Kalimantan juga mantep kan ya? Hah? Kalimantan juga mantep. Kalimantan lumayan sih. Jos Gandos kan tuh. Jos Gandos. Batak. Lu Batak. Semua sih bagus semua. Ucok lu. Ya semua wanita Indonesia Enggak, oke. semua bagus. Kalau mau telusurin satu-satu mungkin ya dari segi Jakarta kan bagus. Bandung itu bagus. Cuman Bagusnya Jakarta- bagian mana nih? Iya. Enggak, saya enggak ngerti. Emang yang nggak bagus di mana? Coba tuh Brak, emang yang nggak bagus Jakarta belah mana lu? Kena prank. Bagian Gimana tuh kena prank gimana tuh? bagian mana ya? Utara. Sesuai pengalaman lu aja. Bagian yang mungkin bagian yang gini kali. Yang gitu Ege. Ya. Agak ego. Buset Kali ya yang kurang ya. Kurang. Tapi saya Cantik tapi belum terlalu ngerti kali bagian-bagian ini. Karena baru saya di Jakarta. Mengadu nasib. belajar sama gua. Siap. Nih, mereka, Jangan. mereka punya Jakarta keras, gua punya Jakarta trivi, tenang aja. Siap. Harus belajar emang. Gak apa-apa dia sombong. Karena emang jujur dulu termasuk idola saya juga. Aduh, jadi ngerasa enak. Lu pernah Oh, iya. kenapa ya bro? Prank-prank utara itu kata saya dulu. Enggak. Oh enggak, gimana? Serius nggak tahu. Nahan bu, dia nahan bu. Main aman dia, main aman. Gak tahu bu, gue juga. Rebelnya kurang nih. Iya, iya. Tapi yang paling oke mana? Iya. Selatan. Dari semuanya. So far Hilman sih. Bukan, itu orang bro. Orang ya. Sopar. Iya. Oh, Sopar. Sopar. Itu lu nggak bilang goblok Itu anjing. orang Ege. Itu orang Ege. Gua tahu ya. Support ego. Jakarta mana? Jakarta mana nih? Jakarta keras. Jakarta keras sih. Iya. Nah, serius deh. Kagak. Dia takut tidur di lantai. Aduh, tidur Selatan, santai. Le. Selatan lah ya. Selatan. Oke lah ya. Lo ketemu cewek lo selatan. Ya masih di selatan karena Masih di Bintaro bagian Jakarta Tipis. Selatan dan gue Jakarta Selatan banget anaknya. Anjir, seru ya anjir. Which is Iya, Selatan Ege. Emang kalau Jakarta orang-orang kerennya di mana? Jakarta Selatan mas? Selatan paling keren. Di mana ya? Selatan tuh 10 tahun keren. Kemang udah. Masih nggak bohong. Saya tinggal di Kemang bang. Ah iya. Saya juga ngekos di Kemang. Oh, gue juga ngekos di Kemang. Iya, kita dem-deman lah. Ya tapi saya di Kemang Gisan. Dia ngikut Ege. Beda Ege. Belajar. Salah ego. Ya maksud gua nggak apa-apa lah ini mulai mencair. Mencair. Berbaur. Iya. Pantes dia diterima di masing-masing provinsi. Iya. Bisa mencair ya. Bisa mencair. Kemang Gisan belakang Iya. minus. Tapi yang datang ke Twilo banyak yang cakep-cakep juga sih ceweknya. Ih banyak banget. Iya. Apalagi mama-mama gemes gitu. Ini. Karena gua kan di Twilo sebagai kok gue malu ya? Gue lebih ke malu ya di sini. Mama gemes gimana sih bang? Iya gemes aja ngeliat Macam mama gemes. bawa anak tapi gemes tau Iya. sih gitu. Macan ternak ya. Kayak gitu sih banyak.
Bang aku harus main ke tempat abang kayak. Main dah. Iya. Main-main Atau gitu. preacher lo jadi. Lihat mama-mama gemes. Tapi jangan pakai EG ya. Iya. Paling Iya penting. sih, lebih ke pakai EG ke situ sih. Lebih ke jangan Ege. Jangan sih. ini apaan sih bang? Agak kurang. Cara bicara. Cara bicara. Jangan nih. Logatnya tuh beda-beda. Iya. Dari Jakarta tuh nggak semuanya sama cara ngomongnya. Di Jakarta Barat seperti Emang itu. pakai Egi di mana sih Pak? I don't know, because Kayak misalnya nih, low. Lau. Itu Jakarta mana? masih ya selatan. Selatan barat, masih oke. Itu selatan bercanda. Selatan. Iya. Saya lagi belajar bang. Yoi. Di Beras makinnya lur biasanya ya kan ya. Kagak lur. Iya kan. Ngaku aja EG. Rumah EG go. Bre. Kagak deh. Yoi dar. Kalau balik Ngopi ya? ini ngopi kan cewek-cewek juga sekarang banyak yang menyukai Vespa. Nah, dari segi mau Vespa klasik apapun matic gitu. Kalau Menurut lu? kalau gue lihat sih kadang kalau cewek lebih cepet kelihatan ya, apalagi pakai Vespa. Yoi. Jadi itu dibuat apa ya? Dibuat senjata buat dia juga sih. Bang. Buat Iya. branding diri Iya, dia. buat branding diri dia juga. Oh, Sebenarnya oke. mungkin Apakah semuanya kayak gitu? untuk sekarang banyak yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Tapi untuk yang lama-lama yang kayak lu tahu si masuk siapa sih cewek yang main Vespa ya dia udah tahu. Iya. Tanpa dia pakai Vespa pun dia emang udah oke lah gitu Udah kan. oke. Cuman ada sekarang yang pakai Vespa untuk buat ke situ arahnya. arahnya. Buat popularitas. Iya, buat biar cepet terkenal Oh, gitu. mungkin dari- kayak misalnya cewek gua terus pakai celana pendek terus di Vespa Matic yang like udah 20.000 yakin gua. Oh. Gua yang repost aja. Asik. Nah, itu Asik. dijual dong. Nggak apa-apa jadi bisnis keluarga. Itu cepet banget sih menurut Cepet, gua. cuy. Kalau masih jadi kak Terus nggak? pakai hashtag yang Vespa Jakarta, Vespa Sprint, Vespa Indo, cek. Like for like juga nggak sih? Hashtag like for like Enggak, itu enggak sih ya. High school sweetheart enggak? Ini like for like ya? Iya. Langsung bisa swipe up. Iya. Tapi gue lebih terkenal dari lu Nah, ntar. itu dia. Enggak ya, Kagak. Tapi ada juga ketika anak-anak yang ladies good ya, ladies good Vespa. Iya, ladies good. Ada juga yang enggak kayak post misalnya dia udah main Vespa. Iya, ada. Nah, itu yang beneran real. Ya, realnya banyak. Dan ada juga anak Vespa yang ladies good, mereka udah pernah keliling Indonesia tuh ada juga. Oh, ada. 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 Sama orang Jakarta ada juga. Tari dia pernah ke Tari. Merauke. Oh. Dia orang Jakarta Timur. Jakarta Timur dia Ke Merauke. Maluku. Naik Ngomongnya Vespa. Egi, Egi. Naik Vespa. Nggak Egi. Jakarta Timur kan Gitu artinya apa sih? EG itu kayak EG kiasan apa? aja. Kiasan. Bukan Kayak BG. misalnya gini. Anjay, Nggak gitu, bego. gitu. Oh iya itu Gitu, BG. anjay. Kayak Gitu. gitu. Jadi maksudnya udah betul berarti. Udah. BG. BG bisa. BG bisa. BG anjing. BG anjing. Oh, berarti Anjay. cewek-cewek sekarang yang naik Vespa tuh sebenarnya tujuan arah awalnya ke popularitas balik lagi. Iya, Bisa jadi. menurut gua. Tipis. Untuk yang sekarang ya. Hmm. Kalau untuk yang dari dulu main Vespa ya lo real gitu. Iya gitu ya, lu beneran naik Vespa. Karena gua sendiri pun kayak mengakui diri gua tuh belum 100% banget anak Vespa gitu. Bedanya sama Tapi- lu, bedanya sama lu gitu. Iya, Kan lu juga di Vespa buat nyari popularitas juga dong. enggak Iya. juga. Gua terjun. Terjun. Terjun sebagai Terjun. jadi pelaku. Mungkin kalau temen gua ada tuh yang Ada ya? ada temen gue ikut riding yang ya gue nggak tahu sih. Yes. Siapa sih? Sebut aja orang mah. Kalau gue jadi pelakunya gitu. Lo apa sih lu udah pernah apa touring kemana? Iya, seenggaknya gue pernah gitu. Oke. Iya nggak sih? Iya, iya. Sip. Kayak Tapi abang harus nyobain. iya. Harus keliling. Kayak lu tau nggak sih knalpot yang harganya ini yang bagus? Seenggaknya gue tahu. DBS ya. Nggak poster banget gitu. Poster Dibanding cewek-cewek yang sekarang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba punya Vespa pengen dicet pink dong gitu. Kayak gitu doang gitu. Jangan bawa cewek dong. Iya, ini kan Jangan bawa gender dong. Iya sih. kayak gitu sih. Feminis. Emang cewek lu nggak anak Vespa? Dia lebih ke anak kuda sih. Tapi cewek lu riding kan? Riding. Iya. Iya. Ikutan. Karena dia kan riding. Riding yang lain sih. Kakak anak Vespa juga. Keluarga gue banyak yang punya Vespa.
Oke, oh keren. Berarti dididiknya emang Vespa banget ya. Vespa. Makanya dipakai dia mau sama gua. Sih. Nah, banyak yang berstatement gitu kan di sosial Instagram gue nih. Oh, iya. Bang, kenapa Vespa Matic mulu sih? Gitu. Lo ada masalah nggak sama posan-posan yang gue post? Enggak sih, karena gue tahu Jakarta Keras menurut gue kayak emang nyari sesuatu yang lagi rame aja sih. Gitu. Jawabannya tuh. Iya. Jadi sebenarnya Kayak yang lagi rame tiba-tiba misalnya kayak lu ngepost 1 kali nih rame, lu bisa post 2 kali sampai 3 kali gitu. benar. Menurut gue ya itu apa penilaian gue tentang Jakarta Keras gitu. Dan ya itu balik lagi kagak ada arah sana, soalnya kita juga anak Vespa juga. Anak Vespa gitu. Kebetulan Ya, emang lagi pada lu kenapa sih sama Vespa Matic lu kenapa? Post lagi aja lah biar Iya. rame gitu kan ya. Karena itu Jakarta Keras emang kontennya kayak gitu menurut gue. Emang ada masalah sama Vespa Matic? enggak ada. Bro, mumpung cewek lagi kamar mandi, lo tuh sekarang kan udah banyak followers nih. Masih banyak yang DM cewek kan, Kak Tete gitu. Aku udah denger nih. Lebih ke Pak Memek kan. Ya punya gue agak longgar nih. Mau nggak sih? Tapi alhamdulillah aku kayak Udah apa sih, Al? Enggak ada. Mana apa di sih? Aceh karena Pada balik cewek udah balik. lebih ke syar'i kami Lebih ke syar'i. kalau untuk saya pribadi lebih ke syar'i. Oh, Oke. beda Berarti banget nih ya. beda. Dan bukan beda kelihatan di sini. Di depan kamera. Iya. Kelihatan emang yang mana malaikat yang mana dajjal udah tahu aja. Berarti untuk lu atau siapapun yang ngebahas tentang Vespa justru ya oke-oke aja selama Vespa masih kedengaran di dunia, dan itu kan Kalau juga gue sih baik. nggak terlalu pedulin itu sih. Yang penting nggak ngerugiin gue. Kayak misalnya tiba-tiba ada yang nyolek gue, lu Vespa kayak gitu. Maksud gue kayak, ya lu kenapa gitu. Gue baru ikutan bersuara. Bersuara. Gitu. Karena dia udah nyolek lu langsung. Iya. Gitu. Kalau timbang kayak gitu ya udah gue karena gue nggak gitu kan orangnya. Maksud gue ya udah biarin aja konten doang kok. Tapi lu sekarang lebih banyak main Vespa atau tetap skate? Lebih ya Vespa kadang kayak misalnya riding Jumat malam gitu, ya udah gue ikutan sama anak Jakarta Tripping. Terus kalau sorenya misalnya gue main skate nih, malamnya gue riding gitu. Oke. Kayak gitu sih. Tetap main skate buat hidup Tetap lu ya? Iya. Anjir. Yang penting nggak lepas aja sih, biar kayak nggak kaku-kaku banget gitu. Iya. Kalau lu nih jauh lu dari Vespa aja. Ah. Apa lu ada mau eksplorasi ke arah mana gitu, ekspansi kemana gitu? Perjalanan untuk kedepannya. Untuk kedepannya sih saya pengennya lebih pengen keluar negeri dulu ya. Oh, tetap Italia yang jadi Batam. Kemana? Singapura. Biasanya kan anak Vespa gue udah Yang Italia gitu. Apa gimana? Bogor pelan-pelan. Celeduk palingnya. Enggak lah bang. Lu kalau mau keluar negeri kemana? Kalau emang mau keluar negeri kemana? Salah sih, Celeduk. Ya terus Celedaus. Celedaus, Bastil, kalau Bekasi vacation. vacation. Nah, negara yang lu pengen samperin apa? Haji kali ya, haji kali ya. Oh, naik haji. Hijrah. Naik haji naik Vespa. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Pusing gue di Islami banget. Saya lebih ke ini. Pusing gue. Lebih ke Panas. Iya, lu sih tanya lagi. Aduh. lebih ke Islam kalau di depan kamera. Oh, kalau di belakang? Ya seperti itu. Seperti itu juga. Nah, terakhir gitu, pesan-pesan lu buat kan lu berdua nih masuk ke dalam community nggak sih sebenarnya? Bisa dibilang masuk ke dalam community apa enggak? Bisa. Kalau dari Ringjel, Community itu komunitas gitu. saya nggak ada ini. Oh enggak, udah independen aja. Independen sendiri. Oke. Berdasarkan solidaritas aja. Iya, kalau mungkin di dunia Vespa kita bisa masuk kemanapun tanpa misalnya kayak saya nih, saya ada logo. Ketika saya jalan saya bagi-bagi stiker. Nah itu menandakan identitas saya. Oke. Nah makanya saya ada logo skuteris Sabar, itu skuteris Aceh besar. Jadi itu menandakan, ini dari saya nih. Tapi saya independen. Saya nggak ada anggota, saya nggak ada ketua, saya nggak. Cuma saya sendiri. Oke. Nah, lebihnya ke independen. Berarti lebih ke ini aja lah. Pesan-pesan lu buat anak-anak Vespa sekarang yang ibaratnya mungkin agak menurunkan atau gimana? Oh ya apa nih bro? Tai lalu semua. Solidaritas lu tetap dijaga. Tetap dijaga. Soto kau lah. Nomor 1 lah. Satu kau. 212. Tetap dijaga ya. Bras lu ada bisnis apa lagi sih Bras? Oh iya, gue kebetulan mau ngeluarin dikit. Oke. Gue bawa sih, lu ambilin boleh nggak sih?
Ini ada brand dari Jebraks. Nah kebetulan gue bulan ini bakal ngeluarin liquid. Oke. Dan ini hadiah buat Jakarta Keras. Di bulan Oktober ini? Iya. Oke. Liquidnya kayak gini. Oke. Namanya liquid kurang terkenal. Bulan ini bakal keluar. Semoga laris lah. Rasanya rasa apa itu? Rasa benalu sih. Jalan. Bang, saya boleh nyium nggak bang? Boleh. Ini buat kalian ya. Rame-rame aja tetes-tetesin ke mulut nggak apa-apa. Di dalamnya ada baju, masker, liquid, stiker, sama apa sih buat dorong Solder, bukan. dorong pintu gitu, biar nggak corona banget. Oh, ini. Ya itulah. Iya. Ya itulah. Itulah. Ya, Oh, iya. itu liquid gua sama gua bakal ngeluarin video. Oke. Niatnya kapan tuh lu keluarin video? Tanya video apa dulu? Iya, video apa dulu? Bokep. Enggak. Gampang, di Twitter langsung rame kalau gitu aja. Video skate sih, video skate. Video skate. Iya. Itu perawatnya anak skate ya. Iya. Ngewe di skate. Insya Allah tahun ini sih. Insya Allah tahun ini sih. Oke. Misalnya tahun ini. Ini ada Instagramnya, Bro? Ada liquid kurang terkenal. Namanya liquid Iya. kurang terkenal. Gue dibuatin sama Indonesian Juice juga kan. Oke, Karena oke. gue brand ambassadornya mereka, gue dibuatin liquid. Oke. Mantap. Cobain kalau berani. Cobain kalau berani. Oh, itu tagline-nya tuh. Yoks. Yo, Tangkis. soto ini. Sikat miring. Instagram mungkin lu mau promosi Instagram lu. Ya jangan lupa follow Instagramnya liquid kurang terkenal Indonesian Juice sama gue Jebraks. Unfollow ya. Report spam. Kalau dari Dek Jauh mungkin ada Instagramnya. apa? Instagram. Instagramnya sih Dik Jauh. Dek Jauh aja udah. Instagramnya Dik Jauh. Kopi apa ada jualan kopi lu? Saya sih sekarang lagi mencoba untuk meningkatkan brand saya. Brand apa itu? Saya juga ada bikin baju Vespa. Oh, Oke. clothingan berarti. Clothingan saya sendiri. Apa namanya tuh? Tim Sabar Store. Ada Instagram? Ada. Tim Sabar Store. Buat anak-anak Vespa, lu nggak Vespa kalau nggak beli baju di Iya. Ya tolonglah beli Tolonglah, buat keliling Indonesia nih. sama Buat ini gua makan. satu lagi boleh nggak sih? Apaan? Tolong jangan bikin liquid ini terkenal, dibeli aja. Sis. Kalau nggak mau bikin liquid terkenal nggak perlu promosiin anjing. Katanya nggak enak ya rasanya ya. Parah. Kan gue bilang rasa benalu. Iya. Oh udah cobain belum liquid rasa benalu? Doang. Dikeluarin sama Indonesian Juice. Pesan terakhir lu buat anak muda di Indonesia gitu. Karena kan lu berdua termasuk orang-orang yang Iya, lu banyak extraordinary. Iya, lu kan berdua artis nih, influencer, public figure, adventure, paling berpengaruh ya kan nih. traveler. Iya kan? Pengaruh di Instastory. Iya. Ah. Pesan lu buat anak muda lah gitu. Dari siapa dulu nih? Bebas. Lu, Bra, boleh. Jebrak dulu. Kalau buat gue sih, gue nggak pernah berhenti ngasih tahu ke orang-orang, lu lakuin apa yang lu lakuin selagi nggak ngerugiin orang lain. Oke. Kayak misalnya lu mau ngelakuin walaupun itu banyak cibiran gitu, Iya. kan ya, lu lakuin aja. Apalagi menghasilkan gitu, Bener. walaupun intinya halal dan nggak ngerugiin orang lain, lu lakuin aja udah. Oke. Itu aja sih cukup. Jebraks 2020. Yoks. Lakuin apa yang lo lakuin. Kayak misalnya lu jualan, lu beli motor Beat 10, lu bikin Beat Anggora, lu jualin, apa lu lakuin? Selama itu menguntungkan buat lu, kenapa? Selama itu menguntungkan buat lu dan gak ngerugiin orang lain, kenapa nggak lu lakuin terus? Betul. Itu sih. Oke. Kalau dari Dek Jauh, Kalau dari saya sih lebih ke ini, ke teman-teman yang lagi berkelana, Iya. teman-teman yang lagi touring. Saya sih lebih nganjurin ke teman-teman besok, supportnya tetap safety. Jadi dalam arti safety itu kan banyak kita. Jadi Iya. banyak teman-teman yang lebih ke safety dalam segi penerangan itu lampu. Iya. Itu kan banyak juga teman-teman tuh touring lampu yang nggak ada. Jadi untuk saya lebih ke situ ya support lampu. Terus rem juga harus safety. Iya. Terus helm itu aja sih. Oke. Saya lebih ke teman-teman jadi itu dong. Lebih ke support. Safety can be fun. Dan Yes. terus berkarya di Itu kayak jalan. beda deh. Berkarya. terus berkarya. Mau orang ngomong apa, asal lu suka sama karya lu gas terus aja. Gas terus. Pokoknya segitu aja interview kita hari ini. Dan terakhir gue mau ngomong, Vespa Matic passwordnya. Terima kasih semuanya. Thank you.